Pemirsa kembali lagi bersama kami di Cakrawala dan masih bersama saya Denny Sebastian. Tapi saya sudah tidak ditemani oleh rekan saya Nisa Dewi, tapi saya sudah ditemani oleh rekan-rekan dari Berisi Community. Ini ada Mas Yusa yang merupakan ketua untuk Berisi Community dan juga ada Mas Rafli ya. Di sini adalah wakil ketuanya dari Berisi Community sini atau komunitas berisik bisa dikatakan seperti itu ya. Ini komunitas yang suka teriak-teriak, suka bikin onar atau bagaimana ini Mas Yusa? Kebetulan Berisi Community adalah kepanjangan. Dulu sebelum kita masih kelas kampungan, artinya dari kita bina anak-anak band kampung itu istilah tempat kami itu Bangunrejo Musik Community. Seiring berjalannya waktu karena kita semakin berkembang teman-teman dari luar daerah itu gabung maka kita rubah jadi barometer musik indies. Oke, Gitu, ya. Tapi ini ada yang unik ya, berisik tapi di sini pakai Z, 1, C dan K. Ini maksudnya ada maksud tersendiri atau? Enggak, ya buat keren-kerenan aja. Oh, untuk keren-kerenan aja, baik. Tapi ini sudah mulai di tahun 2010? 2010. Dan yang mempelopori dulu Mas Yusa Iya, sendiri? saya foundernya kebetulan. Saya Awalnya dulu bagaimana Mas? Karena ada apa istilahnya, ada momen yang mungkin saya sepertinya harus membuat ini atau bagaimana? Pada waktu awal mula pembentukan tuh teman-teman band itu kayak nggak ada semacam induk semang gitu loh. Jadi kita kebetulan saya juga hobi musik, teman-teman datang ke saya, Mas ayo kita bikin komunitas gitu. Ya wes ayo gitu, kebetulan aku ada peralatan yang nggak bagus-bagus banget, ya silakan pakai kita. Ya mulai dari situ kita. Tapi basically Mas Yusa memang bergerak di dunia musik ya dulu ya? Ya Hobinya dulu. Tapi kalau untuk Mas Rafli di sini, Mas Rafli bergabung dengan Berisi Community? Saya dari tahun 2010 itu. 2010. Saya jadi pertamanya ngebandnya di komunitas itu. tempatnya ini, cangkrukannya Mas Yusa. Jadi sebenarnya Berisi Community itu wadah buat anak-anak band yang nggak tahu manggung di mana gitu. Oke. Kan banyak anak-anak band baru, anak SMA, SMP kan latihan aja di studio, dia nggak ngerti mau main di mana. Nah, sedangkan Berisi Community menawarkan tempat wadah bagi anak-anak itu tadi yang nggak tahu mau main di mana gitu kan ya. Jadi sekali lagi ini merupakan wadah untuk para band-band pemula ya seperti itu untuk bisa tampil unjuk gigi di publik. Jadi di sini ada pelatihan juga. Ada juga. Bentuk pelatihannya seperti apa yang diaplikasikan di Berisi Community ini? Private ya, kita misalnya ketemu pengen belajar apa gitu itu kita. Oke, jadi ada private class juga di Berisi Community ini. Jadi kegiatannya selain ngejam bareng atau Banyak kita. Kalau yang rutin kita tiap bulan itu kita mesti kumpul-kumpul juga bikin acara musik itu di salah satu mall di Kapas Krampung tiap bulan itu pasti untuk wadah mereka. Jadi setiap 1 bulan sekali. Satu bulan sekali. Selain itu mungkin Mas Rafli di sini bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah kegiatannya apa kegiatannya saja nih, mungkin dari 2010 hingga 2016 ini. Mungkin kita ngadakan ada baksos sosial. Oke, jadi ada charity juga di sini. Ada. Oke. Kita ke panti asuhan, panti jompo, baru 2 bulan yang lalu ke panti jompo di daerah Rungkut. Jadi kita semua musisi-musisi Surabaya mengumpulkan sedikit dananya untuk disumbangkan ke mereka. Oke, tapi kalau untuk kegiatan utamanya selain ngejam bareng dan memberikan wadah di dalam komunitas ini sebenarnya kegiatannya yang paling inti apa sih Mas Raffi sebenarnya? Yang paling inti sih sebenarnya ya untuk wadah tersebut, wadah bagi anak-anak band tersebut. Jadi yang belum pernah merasakan naik panggung misalnya, yang hanya kerjanya latihan di studio terus. Jadi kita memberikan wadah, itu sebenarnya intinya di situ. Selain itu juga kita kumpul-kumpul bareng, kita sharing-sharing bareng sesama antara musisi yang pemula gitu. Oke, Mas, tapi saya mau beralih pertanyaannya ke Mas Yusa. Mas Yusa, ini sebenarnya untuk have fun atau mungkin ini untuk profesional atau mungkin... Ada jenjang ke sana sudah ada. Saya sudah bentuk untuk band profesional sudah ada. Tapi memang jadi bukan hanya untuk have fun saja ya. Selain have fun juga kita saring. Jadi teman-teman yang memang kasarannya kalau mau cari duit di musik kita juga mau nyiapin gitu. Oke, tapi kalau untuk komunitas ini sendiri untuk mencari duitnya bagaimana? Kita kebetulan ini kalau masalah duit saya dan Rafli ini yang biayai. Nah, tapi kalau untuk yang apa istilahnya ya, ini kan berarti kan eksternalnya, internalnya. Nah, kalau untuk eksternalnya untuk mendapatkan profit bagaimana untuk komunitas ini sendiri? Kalau komunitas ini saya nggak mikir profit sama sekali sih. Oke. Iya, profitnya pokoknya saya seneng gitu aja. Karena basically memang Mas Raffi dan juga Mas Yusa memang alirannya di dunia musik. Iya, memang kita senang hobi musik.
Jadi selama 6 tahun Mas Yusa dan ya Mas Rafli ya istilahnya yang mendirikan dan mengakomodir komunitas ini Iya, sendiri secara independen. Beli alat-alat ya saya sama Rafli gitu untuk teman-teman gitu. Sejauh ini Mas dari 2010 sampai dengan 2016 mungkin ada musisi-musisinya sudah dilahirkan oleh Berisik Community ini? Ada sebagian, ada yang udah sempet pernah main di tempat kita, udah ada yang rekaman di Jakarta juga. Band cewek, waktu itu band cewek pernah main di tempat kita sih. Pernah kita mewadahi mereka, tempat mainnya di kita. Sekarang alhamdulillah udah sempat rekaman di Jakarta. Ada beberapa juga yang main di kafe, main di tempat-tempat klub-klub malam biasanya kayak gitu. Waduh Mas Raffi ini bulan puasa gimana Mas? Ke klub malamnya? Enggak. Batam sama Bali. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan terkait mengenai Jakarta. Tadi Mas Yusa sempat mengatakan kepada saya bahwa memang ada di Jakarta juga. Ada. Jadi bukan hanya di Jawa Timur saja. Mungkin bisa dijelaskan di sini Mas Yusa. Kebetulan sebenarnya ketemunya pun juga di Facebook. Dia respect sama kita. Udah, kamu tak tunjuk jadi ketua cabang di sana aja dan dia bersedia. Dan sudah ada 5 band yang diwadahi di sana. Kebetulan dia juga sudah kerjasama dengan salah satu mall di sana. Jadi untuk tempat-tempat anak bermain di sana juga. Oke, jadi bukan hanya di Jawa Timur saja, melainkan sudah melebarkan sayapnya di wilayah tetangga, lebih tepatnya di Jakarta di sana. Jakarta. Ada kemungkinan untuk melebarkan sayap lagi? Yogyakarta juga Jogja sudah? Jogja kita masih Kita baru mulai. bukan Berisik, tapi ada teman manajemen lain yang respect dengan kita, jadi kita tetap join. Jadi misalnya teman-teman mau tur gitu, tempat sudah kita disediakan sana gitu, jadi aman gitu. Oke, jadi memang ini benar-benar wadah yang bisa dikatakan wadah yang benar-benar efisien untuk mengembangkan bakat misalnya seperti itu. Karena kan banyak sekarang anak muda yang menghabiskan waktunya hanya di dalam studio tapi tidak tahu nanti mau kemana. Mau kemana, Nah dengan adanya Berisik Community ini adalah wadahnya untuk mereka bisa istilahnya show off gitu ya. Benar ya Mas Bida ya gitu ya. Kalau anak band apa biasanya? Show off atau apa? Atau mejeng? Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Berisik Community karena saya juga ingin tanya sebenarnya keuntungannya apa sih untuk gabung di komunitas ini, tapi nanti akan dijawab setelah jeda pariwara. Jadi bagi Anda yang ingin tahu seperti apakah keuntungannya, simak setelah pariwara berikut ini. Salamu